Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi di Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1 pada teks deskripsi. Di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, mencermati struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Yang pertama, identifikasi, yaitu berisi nama objek yang dideskripsikan lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisi tentang bagian topik yang dideskripsikan secara rinci, misalnya tentang ciri fisik, warna atau ukuran, sifat-sifat, asal, kesukaan, dan lain-lain. Deskripsi hanya memberikan informasi mengenai tempat, benda, atau orang, binatang tertentu yang dibahas ya. Jenis pengembangan deskripsi bagian ini ada beberapa ya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang B atau yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, yaitu pantai digambarkan bahwa lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan, tumbuhan dan hewan. Yang ketiga atau C, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, berisi perincian bagian awal, mulai meningkat puncak, penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang keempat, D, deskripsi bagian berupa pemfokusan berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cara memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Ini berarti bagian penutup dari teks deskripsi yang berisi tentang kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan. Nah, baiklah, di sini di buku paket terdapat contoh satu teks deskripsi, yaitu tentang rumah tongkonan. Nah, di sana ada identifikasi yang berarti nama objek, lokasi, gambaran umum objek. Silakan bisa kalian lihat ya di buku paketnya. Lalu yang kedua di sini deskripsi bagian yang berarti memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Jadi di sini ada bagian tengahnya atau isinya. Yang terakhir adalah penutup atau kesan umum. Di sini berarti akhir dari sebuah teks deskripsi. Nah, di sini mari kita menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan atau menjelaskan lebih ke intinya. Nah, contoh kalimatnya adalah ayahku adalah seorang ayah yang sabar. Di mana kita dapat melihat ayah yang sabar? Dilihat dari raut wajahnya yang teduh dan selalu tersenyum. Ketika menghadapi masalah, cobaan, dia selalu tersenyum. Seperti itu ya contohnya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Ini berarti penglihatan ya. Contoh kalimatnya, aku sedang bermain di tepi pantai. Nah, dapat dilihat di sana terdapat laut, ombak yang deras, air yang sangat biru, dan pasir warna putih. Seolah-olah kita dapat melihatnya.
Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Apa sih itu? Nah, contohnya adalah kata memukau. Jika pembentukannya adalah men dan pukau. Pukau adalah kata dasar. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Contohnya, kata mengherankan. Sinonimnya mengagumkan, memukau. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Kata depannya seperti di, dari, pada, ke. Contoh kalimatnya, drama tari kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Ini berarti kata yang umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termaksud dalam kata umum disebut hipernim. Kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim dengan makna yang lebih khusus. Contoh, kata umum hewan peliharaan. Di sini ada peliharaan ya. Ini kucing dan ini kelinci, ini burung, ini ayam. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya di tempat ya, di Lampung atau di Bekasi. Arahnya di bagian timur rumah Tongkonan. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Contoh kalimatnya, angin laut mengelus wajahku. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Contoh, kata indah, elok, permai, molek. Kalimatnya, pantai indah nan permai. Baiklah, terima kasih yang telah Ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat ilmunya yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan juga tetap semangat dalam belajarnya di rumah walaupun jaraknya jauh. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.